Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Tirta Laksana, jurusan Teknologi Informasi angkatan 20. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Jaringan Sensor Nirkabel, yaitu membuat video channel YouTube tentang mata pelajaran jaringan sensor nirkabel, dan saya akan di sini akan mengambil contohnya adalah oscillier dalam jaringan sensor nirkabel. Oke, di sini kita telah mengetahui pengertian singkatnya adalah pengertian oscillier dalam jaringan sensor nirkabel dan pentingnya memahami struktur ini untuk memastikan komunikasi yang efisien dan handal. Oke, selanjutnya, nah ini adalah pengertian oscillier dalam jaringan sensor nirkabel. OSI, Open System Interconnection. Layer dalam jaringan sensor nirkabel merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengatur komunikasi antara perangkat dalam jaringan. Setiap layer memiliki tanggung jawabnya sendiri dalam mengatur penyampaian data dan membangun protokol komunikasi yang terstandarisasi. Jadi yang kita ambil dari pengertian ini adalah oscillier adalah itu kerangka kerja atau kerangka jaringan untuk mengatur komunikasi antar perangkat ke perangkat lainnya dalam lingkup jaringan, tetapi nirkabel dan tidak menggunakan kabel dan menggunakan sensor. Oke, ini adalah komponen-komponen oscillier. Yang pertama, physical layer atau layer fisik, menangani transmisi bit secara fisik melalui media komunikasi seperti frekuensi radio atau kabel. Nomor 2, data link layer atau layer tautan data, memastikan transmisi data yang andal melalui node-node dalam jaringan. Yang ketiga, network layer atau layer jaringan, mengatur rute pengiriman data antar sumber dan tujuan dalam jaringan. Yang keempat adalah transport layer atau layer transportasi, menyediakan komunikasi akhir ke akhir antara aplikasi ke aplikasi yang berkomunikasi. Nomor 5 adalah application layer, layer aplikasi, menyediakan layanan-layanan dan protokol-protokol yang digunakan oleh aplikasi dalam jaringan. Fungsi dari masing-masing layer mungkin kita mengambil tidak mengambil semua, hanya 4 contoh saja dari 5 ini, dan itu juga pun hanya yang singkat-singkat saja yang mudah dipahami ya. Physical layer menangani aspek fisik transmisi data antar perangkat. Data link layer merupakan penghubung antara perangkat ke perangkat dalam jaringan. Network layer bertanggung jawab atas rute pengiriman data. Transport layer mengatur pengiriman data yang andal dan akurat. Contoh aplikasi oscillier pada jaringan sensor nirkabel, yaitu ini seperti monitoring lingkungan, merupakan sensor untuk memantau suhu, kelembapan, dan tingkat polusi di sekitar. Jadi kayak sensor yang ada di danau atau angin gitu. Jadi untuk mengatur pH, ukuran pH atau kecepatan angin dan lain-lain. Ini pertanian pintar memantau kelembapan tanah, suhu, dan kebutuhan air bagi tanaman secara real time. Jadi dia itu mengatur di mana tanaman itu agar kita tahu kapan untuk disiram, kapan untuk tanah ini diberi pupuk, dan suhu di tanaman itu bagusnya untuk tanaman apa. Nah, dia itu secara real time, jadi secara waktu yang kita lalui sekarang, kita gunakan sekarang gitu. Mungkin kota cerdas ya seperti biasalah, smart city yang semuanya menggunakan sensor, tidak menggunakan manual lagi. Kesehatan digital itu kayak untuk mengukur detak jantung, aliran darah, suhu, dan lain-lain.
Kelebihan dan kekurangan oscillator pada jaringan sensor nirkabel. Kelebihannya adalah standar terbuka yang memastikan interoperabilitas antara perangkat ke perangkat, meningkatkan keamanan dan pengelolaan jaringan, memudahkan pengembangan dan integrasi aplikasi. Dan kekurangan oscillator pada jaringan sensor nirkabel, kompleksitas dalam implementasi dan konfigurasi, memerlukan penggunaan sumber daya yang lebih besar, mungkin tidak efisien untuk jaringan sensor nirkabel dengan skala kecil. Tantangan dalam mengimplementasikan oscillator pada jaringan sensor nirkabel. Ini adalah tantangannya ya, tidak mudah untuk mengimplementasikan oscillator pada jaringan sensor nirkabel. Atau yang pertama, skalabilitas jaringan, maka mengatasi kendala dalam meningkatkan dan memperluas jaringan sensor nirkabel. Jadi kayak jarak atau medan yang ditempuh gitu, kondisi alam di sana kan nggak semuanya rata atau bisa naik turun gitu. Yang kedua, keamanan data, memastikan data yang dikirimkan melalui jaringan tetap aman dan terlindungi. Ya, sensor nirkabel sebenarnya untuk keamanan datanya itu kurang bagus ya, memang kurang bagus. Jadi yang diharapkan untuk jaringan sensor nirkabel ini untuk pengiriman data umum saja, tidak untuk data penting. Keterbatasan sumber daya, meminimalkan penggunaan daya dan memaksimalkan fungsionalitas dalam jaringan sensor nirkabel. Ya mungkin karena jaringan sensor kabel ini untuk kayak masih banyak orang yang masih awam atau masih banyak orang yang belum bisa mengatur sensor atau apapun itu, jadi ya keterbatasan sumber daya manusia, bahannya dan lain-lain. Nah, kesimpulan dan rekomendasi penerapan oscillator dalam jaringan sensor nirkabel. Penggunaan oscillator dalam jaringan sensor nirkabel merupakan strategi yang efektif untuk memastikan komunikasi yang handal dan interoperabilitas yang tinggi. Namun perlu dipertimbangkan dengan hati-hati dalam mengikuti tantangan implementasi dan ketersediaan sumber daya. Jadi itu kesimpulan dan rekomendasi penerapan oscillator dalam jaringan sensor nirkabel. Habis. Mungkin hanya ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.